Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Marhen, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat Alhamdulillah. selalu. Sehat ya? Ya Pak. Ya, Marhen, nanti sebelum kita berbicara jauh lah ya tentang rencana masa depan, mungkin kita akan mundur ke belakang nih terkait apa sih yang sudah dilakukan Marhen, apa yang sudah dicapai gitu ya oleh Marhen ya. Ya Pak. Ya, tapi sebelumnya boleh perkenalan secara singkat dulu nggak Marhen, supaya ada gambaran awal dulu. Silakan Marhen. Oke, siap Pak. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Marhen Ariseto, biasanya dipanggil Marhen. Saya siswa di Insan Tenaga Madani, sekarang sudah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah lulus ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, oke, baik. Ya, Marhen, ngomong-ngomong nih tentang kegiatan Marhen ya, mungkin di luar akademik ya, di luar kelas gitu. Yang saya lihat gitu, saya pribadi melihat kan Marhen sepertinya cukup aktif nih di kegiatan Paskibra gitu ya. Ya Pak. Di kegiatan Paskibra. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Marhen nih untuk tertarik ikut ekskul tersebut? Ini apa? Jadi saya waktu itu kelas 10. Saya sebenarnya SMP saya itu nggak ada hubungannya sama Paskibra, bahkan nggak ada yang namanya senioritas. Yeah. Nah, jadi pas saya ke ICM tuh saya kaget gitu, ada yang namanya harus disiplin, harus ada senioritas. Nah, habis itu saya juga belum kurang disiplin. Jadi kakak kelas saya waktu itu, Kak Iqbal sama Kak Vicky, nyaranin saya untuk masuk Paskib. Katanya saya cocok gitulah. Nah, saya awalnya nolak ya kan, saya nggak mau gini kan. Nah, tapi saya mikir-mikir lagi, kalau misalnya ini untuk kebaikan diri sendiri, untuk untuk membaguskan kepribadian diri sendiri, ya udahlah. Jadi saya join Paskib, itu pun juga udah akhir semester kalau nggak salah, mau akhir semester 1 saya join Paskib. Nah, di situ saya join Paskib, saya konsisten di situ. Setiap Sabtu saya usahain datang, dan juga setiap kalau misalnya ada kegiatan tambahan di luar hari Sabtu itu mengenai Paskib, insya Allah saya datang juga. Siap. Nah, tadi di awal kan berarti sebenarnya ada semacam penolakan ya dari Marhen sendiri gitu ya. Ya, Pak. Padahal sebenarnya yang melihat itu kan orang lain gitu awalnya, mungkin karena awalnya belum ada ketertarikan, belum ada kepercayaan diri gitu ya Marhen ya, bisa dibilang gitu ya. Ya, benar. Nah, tapi kamu nanya nggak, kenapa sih kira-kira kamu menurut mereka gitu, menurut Kak Iqbal sama Kak siapa namanya satu lagi? Kak Vicky. Ya, Kak Vicky ini apa sih yang dia lihat gitu dari Marhen? Apakah melihat dari posturnya atau memang melihat dari kepribadiannya gitu awalnya? Mungkin menurut saya mereka kenapa nyaranin saya masuk Paskib itu, pertama saya waktu itu alhamdulillah udah dilantik jadi OSIS. Tapi OSIS doang gitu ya. Nah, mereka mikirnya itu ini anak bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bagus lagi kalau misalnya karakternya dibentuk. Oke. Nah, lebih bagus lagi. Nah, juga saya mikirnya waktu itu postur saya sama tinggi saya ya belum terlalu nonjol gitu, Pak. Waktu itu tinggi saya masih 166 kalau nggak salah, juga masih pendek lah rata-rata. Nah, jadi belum ada kepikiran mau masuk Paskibraka, dan saya juga belum kepikiran ada yang namanya Paskibraka gitu di dalam suatu instansi yang namanya Paskibraka. Saya juga nggak kepikiran sampai situ. Itu Pak palingan. Ya, jadi mungkin Marhen waktu itu masih belum percaya dirinya, satu ya karena memang secara tinggi badan juga belum terlalu tinggi ya Marhen ya. Tapi seiring berjalannya waktu kan akhirnya Marhen ini tetap konsisten ya ikut kegiatannya, ikut pelatihannya gitu kan. Meskipun itu di akhir pekan gitu Marhen ya, bahkan mungkin kadang sampai ada kegiatan di hari Minggu mungkin ya Marhen ya. Iya, Pak. Nah, proses awalnya nih gimana Marhen? Sebelum akhirnya kamu kalau nggak salah kan terpilih untuk jadi pasukan Paskibra gitu ya di tingkat kota gitu. Ya, Pak. Jadi gini,
proses awalnya itu pas Pradiklat yang itu diadain di CM, itu ada seorang senior, dia datang dari luar, senior eksternal. Dia datang dan dia mengunjungi CM. Lalu dia suruh kita berdiri semuanya untuk yang tingkat SMA kelas 1, kelas 10 tuh. Nah, habis itu dia lihat dan dia bilang ke kita semua, kalian berpotensi di situ. Kalian berpotensi untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Nah, di situ saya sudah mulai lihat-lihat, search bagaimana fungsi Paskibraka itu apa, atau organisasinya itu apa gitu. Nah, di situ juga Kak Iqbal dan Kak Vicky dan juga teman-teman saya juga ngasih dukungan pada saya. Lalu di situ saya udah mulai latihan untuk mengikuti seleksi di sekolah. Di sekolah ada seleksi, saya ikutin, dan alhamdulillah saya masuk di seleksi sekolah peringkat 2 waktu itu. Saya dan beserta 5 orang yang lainnya, ada 3 cowok dan 3 cewek. Nah, setelah di situ kita juga menyiapkan diri lagi untuk seleksi ke depannya, untuk seleksi tingkat kota waktu itu. Nah, di seleksi tingkat kota, alhamdulillah waktu itu lolos 5 orang dari 6 orang. Nah, habis itu diseleksi lagi di provinsi, tapi waktu itu saya nggak sempat ke provinsi waktu itu, karena tinggi badan saya tidak mencukupi untuk ke provinsi waktu itu. Nah, habis itu di situ tuh saya lihat PDU Paskibraka yang mereka pakai untuk 17-an. Saya dilihat di situ tuh gimana gitu ya, kayak saya harus saya harus memakai baju itu. Saya suka banget patchingnya, putihnya, sabuknya yang hijau itu. Lalu saya mikir kalau misalnya saya mau memiliki baju itu, saya harus konsisten dan harus komitmen. Kalau saya nggak bakal keluar, karena saya udah mulai, ini nggak dipaksa sama siapa-siapa. Saya mulai dan saya harus selesaiin itu. Jadi di situ ada kemauan, ada hasil. Baik. Ngomong-ngomong nih Mahen, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki gitu, modal utamanya gitu, untuk bisa ikut seleksi Paskibra seperti itu? Modal utamanya yang harus ada nih apa nih? Untuk saya sendiri waktu itu modal utama saya tuh ada 2. Yang pertama jujur waktu itu. Saya dulu waktu seleksi itu pernah ditanyain, kamu pernah patah tulang nggak? Saya bilangnya iya pernah. Saya pernah patah tulang waktu itu di tangan, di gelanggang waktu itu sini. Habis itu senior saya di belakang ngangguk kayak jangan bilang gitu kan. Saya bilang aja gitu kan, kayak kenapa kita harus menutupi gitu kan. Saya juga waktu itu masih polos lah atau apa kan. Jadi saya bilang, saya pikir ke diri saya sendiri, kalau misalnya kita nggak jujur, bukan cuma di Paskibraka doang, tapi untuk kedepannya, untuk di OSIS ataupun untuk di dunia kerja, itu kejujuran kan nomor 1, ya kan. Dan juga paling senior kita dan atasnya kita memang mengutamakan kejujuran, ya kan. Jadi kejujuran itu penting di Paskibraka. Kedua, komitmen dan konsistensi. Jadi tanpa komitmen kita nggak bakal mulai. Jadi untuk memulai suatu rencana tuh kita harus ada komitmen di diri kita sendiri. Dan tanpa konsistensi dan tanpa konsisten kita nggak pernah selesai. Nah, itu yang saya pegang sampai akhir saya menjadi Paskibraka. Ya, itu modal kuatnya ya. Nah, tadi kalau untuk prasyaratnya gitu ya, prasyaratnya kan tadi Marhin nggak bisa ikut sampai ke provinsi ya. Memang tinggi badannya minimal berapa untuk provinsi? Jadi gini Pak, untuk provinsi sendiri tinggi badannya yang laki-laki ya, kalau nggak salah waktu itu 175 kalau nggak salah. Itu yang untuk yang laki-laki, untuk yang wanita itu 170 pas kalau nggak salah. 170. Itu untuk yang wanita.
Ya, standarnya cukup tinggi juga ya untuk provinsi ya. Iya, Pak. Karena dia nanti akan dipilih untuk ke nasionalnya gitu kan ya. Iya, betul, betul. Ya, nah tadi kan udah lolos seleksi ya di tingkat kota ya. Pembelajaran paling berharga apa sih, Marhen, selama berapa bulan kamu latihan di ini tingkat kota itu? Untuk latihan di tingkat kota tuh kita sama 1,5 bulan. 1,5 bulan dari mulai bulan Juni, akhir Juni Ya. sampai Agustus, sampai akhir Agustus. Kita di situ dilatih fisik maupun mental. Ya. Habis itu sebelum latihan realingnya itu, sebelum latihan itu ada yang namanya pra-TC atau namanya pra-training center. Di situ kita disiapin dulu apa aja yang perlu, apa aja yang diperlukan, dan apa aja yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi, untuk mengikuti latihan ke depannya. Nah, itu jadi dari hari pertama itu saya tuh udah mau dikeluarin sama senior saya, Pak. Waktu itu senior saya ada yang dari luar juga. Karena waktu itu saya dan teman saya itu belum terbiasa dengan kerasnya latihan di luar, sehingga kita ngebala istilahnya, habis itu akhirnya diusir. Diusir tapi bukan beneran, itu cuma menguji mental kita doang. Diusir, kita beneran keluar atau kita tetap mau gitu. Nah, itu juga melatih mental kita kan juga saya rasa. Nah, itu untuk seminggu pertama, kalau nggak ada teman saya yang dukung saya, atau mungkin saya sendiri doang waktu itu berjuangnya, saya nggak mungkin saya bisa menyelesaikan itu mungkin. Maksudnya kayak itu seberat itu gitu loh. Jadi setiap pagi kita bangun jam 6, habis itu pulang lagi jam 6, itu pun juga udah capek. Dan habis itu harus diulangin selama 30 hari, itu benar-benar gila sih, Pak, kalau kata saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Sangat menyita waktu, menyita energi, menyita mental gitu kan ya. Nah, tadi Marhen ceritakan bahwanya sempat ngebala, sempat semacam dongkol mungkin gitu ya sama senior, karena memang penuh tekanan gitu kan. Iya, Pak. Nah, Marhen sendiri gimana sih cara mengelola tekanan itu? Under pressure, gimana sih kamu cara mengelolanya? Cara mengelola tekanan. Saya mikirnya pas kita lagi ditekan atau lagi di lapangan, lagi dicaci maki atau dimarahin gitu, pertama jangan baper, jangan dibawa ke hati, karena di dalam suatu pelatihan itu pasti ada yang namanya tekanan. Untuk menjadikan seorang tangguh, untuk menjadikan seorang yang kuat, mental maupun fisik, itu nggak bisa kita cuma dilatih dengan ombak yang lurus gitu, nggak bisa. Harus ada ombak yang besar untuk menjadikan suatu nelayan tuh handal dalam profesi tersebut. Jadi saya rasa untuk yang paskibraka juga kita memang harus dilatih kayak gitu. Kita memang harus dilatih seperti itu, dan saya juga terima. Saya nggak bawa ke hati, saya nggak baperan, saya terima, dan ini juga untuk diri saya sendiri, dan juga bukan selamanya saya diginiin kan. Sebulan habis itu selesai, setelah penyebaran juga selesai. Jadi saya terus mikirnya kayak gitu, berpikir positif. Baik, siap. Mantap nih analoginya. Ya, lanjut deh, Marhen. Nah, kamu kan ibaratnya udah nyemplung nggak nih? Ibaratnya udah nyemplung di dunia yang sifatnya penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan ketatatertiban, penuh dengan tekanan gitu ya. Ibaratnya udah terlanjur nyemplung nih, Marhen. Nah, apakah yang ini juga yang jadi alasan kuat kamu nih untuk nantinya setelah SMA nih melanjutkan studi yang mungkin ada hubungannya sama hal-hal yang sifatnya semi militer seperti ini? Ada nggak hubungannya? Militer ya, Pak? Iya. Oke. Jadi saya gara-gara saya waktu itu pernah ikut training paskib, itu sempat nggak mau di militer lagi. Sempat saya waktu itu pas lagi training paskib, udahlah, ntar setelah ini saya nggak bakal ikut yang namanya ikut kayak gini-gini lagi lah pokoknya, yang keras gitu kan. Nah, setelah itu saya bebas kan, setelah 17 saya bebas. Saya dilantik jadi OSIS juga. Alhamdulillah waktu itu sempat megang jabatan, dan juga saya di paskib juga
apa namanya megang pasukan. Tapi di situ saya mikir ya kan, passion saya ya kan, passion saya tuh berada di apa namanya di hal-hal yang terkait militer. Kayak misalnya contohnya strategi, habis itu apa namanya fisik juga, habis itu hal yang berbau-bau militer lah pokoknya. Habis itu saya juga mikirnya waktu sejak saya kelas 9, kelas 8 SMP, saya mikirnya apa namanya, memang dari kecil saya memang mau jadi tentara gitu kan. Jadi saya mikirnya nggak apa-apa gitu lah, ntar di militer disiksa 4 tahun lagi, habis itu cita-cita saya tercapai, insya Allah gitu. Dari keluarga ada darah militer nggak dari keluarga? Dari keluarga dekat nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Bapak saya dari sipil, semuanya dari apa namanya orang sipil biasa. Oke, siap. Nah, rencananya Marhen ini lanjut ke Akpol atau ke Akmil? Insya Allah saya lanjut ke Akademi Militer, Akmil. Akademi Militer ya. Spesifiknya nanti pengennya di mana? AU, AL, atau AD? Spesifikasinya di apa, Angkatan Darat saya maunya. Pengen di Angkatan Darat aja ya? Iya, Angkatan Darat. Nah, Marhen kan sebenarnya ada beragam opsi gitu ya, nggak harus langsung masuk ke Akmil dari jalur habis SMA langsung masuk gitu kan. Tapi kamu sebenarnya juga bisa lanjut dulu S1, nanti baru masuk jalur perwira gitu kan. Betul, Pak. Sempat nggak kamu mempertimbangkan ini? Untuk jalur S1, jadi kita ngambil apa namanya sarjana dulu, habis itu kita ikut militer. Kalau saya rasa itu kelamaan gitu. Maksudnya kayak 4 tahun kita sekolah di bidang yang mungkin belum tentu ada berkaitan dengan militer, itu mungkin juga 4 tahun juga udah lama kan. Itu mungkin apa namanya bisa mengubah mindset kita sendiri. Jadi setelah sarjana langsung kerja gitu, bukan ikut instansi militer atau bukan ikut apa namanya yang berhubungan dengan militer, tapi kita langsung kerja. Nah, jadi saya rasa untuk apa namanya untuk pilihan yang terbaik saya sendiri gitu, habis SMA ini waktu yang tepat gitu kan, waktu yang tepat, waktu yang saya masih muda, yang saya masih bisa apa namanya, yang istilahnya fisiknya masih kuat gitu kan untuk dibina. Jadi saya rasa kenapa enggak gitu, kenapa nggak habis SMA aja gitu, masih muda ya kan, masih fresh gitu. Biar strong gitu ya ibaratnya. Siap. Nah, sejauh ini persiapannya gimana? Sebelum ini ada wabah corona kan, mungkin kamu bisa lebih leluasa gitu ya, aktivitas fisik gitu di luar. Nah, selama karantina ini gimana kamu mempersiapkannya akhirnya? Jadi selama karantina ini, sebelum puasa dan apa namanya selagi puasa ini, saya apa namanya mengikuti bimbingan fisik. Jadi saya waktu itu ke apa namanya Korem, itu namanya Korem itu ada apa namanya instansi militer di dekat Bogor. Nah, habis itu saya ketemu bagian Binjas, bagian pembinaan fisik dan jasmani. Nah, di situ saya ketemu orang, jadi dia apa namanya bimbing saya di situ, bimbing saya di bagian fisik, fisik. Ntar dikasih tahu apa aja yang perlu dilakukan, apa aja yang perlu disiapkan untuk bimbingan fisik saya, push up, pull up, sit up, lari berapa menit. Nah, selain dari fisik, saya juga kontak ke apa namanya bimbel khusus untuk militer. Jadi bimbel ini ngajarin apa namanya persiapan-persiapan yang khususnya untuk masuk Akmil, masuk Akpol. Nah, di situ saya diajarin psikotes. Jadi psikotes apa namanya militer dan psikotes biasa tuh beda gitu ternyata. Sama saya juga ada bukunya Pak, buku apa namanya buku TNI Polri seleksi itu bisa juga dibeli di apa namanya luar. Siap. Nah, dari pengalamanmu ikut Paskib ada poin yang bisa masuk nggak? Artinya jadi poin pertimbangan nih nantinya ketika daftar Akademi Militer. Ada nggak? Ada. Ya? Jadi gini, kebetulan kan saya apa namanya sekolahnya di ICM gitu kan, bukan kayak maksudnya ICM kan masih dikategorikan dengan sekolah sipil gitu kan, sekolah biasa gitu kan, bukan sekolah kayak apa namanya yang
sudah memang dilatih untuk militer gitu kan, kayak misalnya contoh kata sebut Taruna gitu kan. Yeah. Nah, karena saya mengikuti apa namanya Paskibraka ini latihannya, di situ saya apa namanya sudah mencicipi rasa apa namanya rasa dilatih secara militeristik tuh kayak apa sih gitu. Yeah. Saya udah ngerasain, dan apa namanya tips and triknya juga kayak gimana ya kan, cara nggak dimarahin. Habis itu apa yang kita harus lakukan di apa namanya kondisi-kondisi tertentu. Siap. Jadi ada poinnya juga ya sebenarnya ya dengan kamu ikut Paskibra gitu ya, ada sertifikatnya kan gitu. Nah, lanjut nih. Berikutnya ada pertanyaan dari teman-teman di media sosial nih, Marhen ya. Ya. Oke. Yang pertama dari @nining.chan ya, dari Ibu Nining nih. Siapa? Kenapa menjadi seorang RI1 begitu sangat kamu inginkan? Ya. Ternyata baru tahu nih saya, Marhen pengen jadi RI1 nih. Kenapa, Marhen? Coba. Oke, jadi gini. Saya ini apa namanya panjang nih ceritanya. Jadi saya waktu itu di Bangkok, di Thailand. Saya waktu itu sempat tinggal di Bangkok juga kan, ikut ayah kan. Pas SMP ya? Saya pas kelas 4 SD, Pak. Kelas 4 SD. Si SD ya. Ya, jadi 3 tahun sampai kelas 7 di sana ya. Nah, jadi saya apa namanya? Jadi saya di sana tuh, saya kan kebetulan kan waktu sebelum ke sana kan tinggal di Bogor kan. Nah, di Bogor ini waktu itu mungkin infrastruktur juga masih minim kan di Bogor. Jadi saya pindah ke Bangkok, kota yang waktu pada saat itu lebih maju daripada Jakarta kan, rasanya wow gitu kan. Nah, saya ngelihat ada gedung tinggi, saya ngelihat ada transportasi modern yang waktu itu Indonesia belum punya. Saya ngelihat ada teknologi canggih yang waktu itu saya belum pernah lihat di Indonesia. Saya ngelihat apa namanya edukasi di sana, orang-orang di sana tuh sangat rata gitu. Orang-orang mendapatkan edukasi secara rata, orang-orang bisa apa namanya bisa dibagi rata itu apa namanya GDP-nya, gross domestic product kalau nggak salah. Nah, saya pikir apa namanya kenapa di Indonesia nggak ada kayak gitu? Kenapa di Indonesia apa namanya ya itu aja waktu saat itu kan. Nah, saya rasa kenapa pas saya balik saya pengen ngubah keadaan di Indonesia. Waktu itu saya pernah lihat juga biografi Raja Thailand. Jadi Raja Thailand tuh waktu pada zaman Raja Thailand waktu itu, waktu di negaranya itu belum ada apa-apa, kosong, ya kan. Tapi dia di sekolahin di luar, ya kan. Dia di sekolah di luar, dia apa namanya mendapatkan inspirasi, dia menyerap ilmu-ilmu yang tidak ada di negaranya waktu itu, dan pada saat dia kembali ke negaranya waktu itu, mengubah negaranya itu sendiri, ya kan. Nah, kenapa nggak saya kayak gitu? Kenapa kalau misalnya orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Jadi saya sempat kepikiran juga sebelum jadi presiden, saya jadi gubernur dulu, ya kan? Karena saya suka menata kota kan. Nah, tapi semakin kesini, you know what? Saya lebih suka hal yang lebih luas gitu, kayak misalnya bukan cuma menata kota, tetapi juga tentang ekonomi, juga tentang bisnis, politik. Nah, saya rasa presiden ini yang sangat berpengaruh dalam mengubah negara sendiri ya, presiden kan. Nah, makanya itu sejak saya tinggal di Thailand, mindset saya berubah, dan saya semenjak itu juga pengen jadi presiden Republik Indonesia. Siap. Jadi awalnya kamu melihat ada satu bentuk isu sosial ya, bahwasanya di sana itu lebih sejahtera gitu, bisa dibilang ya. Ya, sementara di Indonesia masih banyak ketimpangan sosial, poverty masih di mana-mana gitu kan. Jadi kamu ada satu mindset yang menggugah gitu ya, pengen jadi penentu kebijakan gitu, supaya
ada ruang untuk kamu bisa membantu gitu ya. Siap-siap. Ya, betul, Pak. Ya, nah nanti nih, misalnya nih, jika suatu saat nanti kamu menjadi RI 1 nih, ya, hal besar apa yang ingin kamu lakukan untuk untuk Indonesia tentunya? Insya Allah kalau misalnya saya Ya. dikasih kesempatan untuk menjabat sebagai RI 1, saya akan mengubah beberapa hal yang di Indonesia yang mungkin selama bertahun-tahun ini kita masih kurang. Yang pertama, edukasi kita. Edukasi kita mungkin untuk saat ini sudah memadai, tapi belum efektif dan belum efisien. Karena ketimbang di negara-negara lain yang mungkin bisa mengadakan dan bisa melaksanakan edukasi mereka dengan sangat efektif, dan juga karena edukasi itu juga mereka bisa membangun bangsa yang besar gitu kan, bangsa yang maju. Saya rasa edukasi ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia kan. Okay. Mungkin kayak misalnya sekolah bisa digratiskan, mungkin dari tingkat-tingkat tertentu. Jadi semua orang bisa mengicipi sekolah itu kayak apa sih, ya kan? Karena nggak semua orang di Indonesia bisa sekolah kan. Iya, betul. Nah, habis itu yang ingin saya tekanin juga bagian ekonomi kita. Ekonomi kita udah stabil, tapi karena kesenjangan sosial mungkin ya, kesenjangan sosial yang membuat lalai para pejabat kita, ya istilahnya membuat lalai para pejabat kita, yang mungkin membuat mereka khilaf atau membuat mereka salah di suatu waktu gitu. Saya rasa struktur pemerintahan dan juga fungsi itu bisa kita lebih bagusin, bisa kita buat lebih efektif dan lebih efisien gitu kan. Nah, habis itu juga mungkin pembangunan kita, infrastruktur kita, mungkin selama ini di Jawa dan juga di Sumatera sudah difokuskan, tetapi negara bagian-bagian terpencil seperti mungkin Papua yang daerah-daerah terpencil, atau mungkin daerah-daerah yang belum kita pernah lihat sebelumnya kan, juga masih perlu bimbingan kita kan, juga masih perlu bimbingan pemerintah. Mungkin dari sebab itu masih perlu kita ubah dalam segi-segi tertentu. Ya, oke, mantap. Semoga nanti bisa tercapai ya, Marhen. Amin, Pak. Amin. Oke, lanjut, Marhen. Ini dari Marza ya, Marzas. Triple A nih, Kak Marza. Oke. Pilih mana nih, Marhen? Menjadi pemimpin yang tegas atau menjadi pemimpin yang bijaksana? Tegas atau bijaksana? Menjadi pemimpin yang tegas atau bijaksana? Lumayan tuh pertanyaannya tuh. Saya rasa menjadi pemimpin yang tegas itu dibutuhkan, tetapi tanpa bijaksana, kepentingan peraturan-peraturan yang kita buat itu tidak lebih bermakna dari bijaksana itu. Jadi kita tidak bisa kita memilih lebih penting jadi pemimpin yang tegas atau lebih penting menjadi pemimpin yang bijaksana. Ya saya rasa kita butuh dua-duanya gitu kan. Itu kan sama aja, kita butuh butuh makan atau butuh minum, itu kan kita perlu dua-duanya kan. Kita nggak makan kita mati, kita minum kita juga mati gitu kan. Saya rasa bijaksana dibutuhkan untuk situasi di mana kita harus membuat keputusan yang penting dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ketegasan itu juga dibutuhkan ketika kita dalam tekanan atau ketika kita dalam suatu masalah tertentu yang dimana kita butuh ketegasan tersebut gitu. Jadi tegas dan bijaksana tuh suatu kepribadian yang memang nggak bisa lepas dari suatu pemimpin gitu.
memang pemimpin harus jadi tegas, pemimpin juga harus jadi bijaksana gitu kan, nggak bisa lepas gitu kan. Saling Saya rasa itu. berkaitan ya, harus punya keduanya gitu Ya, ya. saling berkaitan. Ya. Siap. Oke, lanjut Marhen, ini ke segmen ketiga. Ini ada beberapa pilihan, nanti kamu langsung jawab secara singkat dan sertakan alasannya gitu ya, Marhen ya. Ya. Oke, sip. Sekali lagi nih, Marhen, kamu pilih Akmil atau Akpol? Akmil, Pak. Siap. Coba satu pernyataan apa sih yang paling membedakan, yang paling kenapa kamu jadi pengen milih Akmil gitu dibanding Akpol? Oke. Jadi gini, mungkin apa namanya, kalau kita sebut Akmil Akpol nggak beda jauh gitu kan, sama-sama akademi gitu kan, Akmil Akpol gitu kan, orang mikirnya dalam mindset orang tuh pasti kayak apa sih bedanya gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita lihat bedanya gitu ya, dalam segi fakta, itu jauh bedanya, Pak. Akmil pertahanan, Akpol keamanan. Dan juga ntar pas mereka lulus, yang satu jadi polisi, yang satu jadi TNI, yang dimana itu tugasnya itu kalau kata saya ya, itu bisa dibilang jauh beda gitu, jauh beda gitu. Akpol itu bertugas di dalam lingkungan masyarakat gitu. Mereka bertugas bersama masyarakat. Ketika Akmil, TNI, itu bertugas untuk mengamankan masyarakat tanpa masyarakat mengetahui gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat sehari-hari, apa namanya, Pak Polisi ada di mana-mana kan, itu memang tugas mereka untuk apa namanya, menertibkan kita kan, mengamankan kita. Tapi apa namanya, di luar sana, di perbatasan kita, mungkin yang nggak dilihat gitu, TNI itu tugasnya itu apa namanya, berada di segi pertahanan kita yang apa namanya, mencakup lebih besar daripada suatu kota ataupun suatu wilayah. Dan juga apa namanya, saya rasa saya memang dari dulu maunya jadi TNI kan, jadi tentara gitu kan. Ya, jadi saya rasa yang tepat ya Akmil. Ya, jadi untuk menjaga kedaulatan negara gitu ya, Marhen. Ya. Oke, lanjut nih. Sekali lagi ya nih, jenderal atau presiden? Waduh, susah tuh, Pak. Jenderal atau presiden. Tapi kalau misalnya saya harus milih jenderal atau presiden, jenderal atau presiden. Jadi saya nggak tahu. Atau mau jadi jenderal dulu, baru jadi presiden gitu. Saya sebenarnya udah punya rencana, jadi saya jadi jenderal dulu, baru jadi presiden tuh udah ada rencananya gitu, insya Allah. Jadi saya jadi panglima dulu, panglima TNI, insya Allah. Baru itu selesai pensiun, baru ke apa namanya, presiden gitu. Ya, jadi tapi kalau misalnya saya panglima kan ibaratnya setara gubernur gitu ya. Habis itu nanti jadi jadi jenderal, baru jadi presiden ya. Bertahap ya, Marhen. Iya, Pak. Iya, bertahap. Siap. Oke, lanjut nih. Kamu ini memilih atau lebih cenderung ke kerja keras atau kerja cerdas sih, Marhen? Kerja keras atau kerja cerdas? Kalau saya sendiri ya, Pak, saya lebih mending kerja cerdas sih, lebih mementingkan ya. Kerja keras butuh, tapi kita apa namanya, lebih mementingkan kerja cerdas. Kenapa? Karena kerja cerdas kalau menurut saya lebih efisien dan lebih efektif, ya kan? Kenapa kita kerja di suatu hal yang sama, tapi kita bisa menyelesaikan itu lebih cepat gitu. Itu kerja cerdas. Kalau kerja keras, ya kita tetap kerja sampai selesai, ya kan? Nah, kalau kerja cerdas, gimana caranya kita menyelesaikan suatu hal dengan kerja yang minim, tetapi dengan hasil yang maksimal, optimal, ya kan? Saya rasa itu lebih penting dan juga lebih menguntungkan untuk semua orang lah pasti. Siap. Oke, lanjut ya, Marhen. Kamu pernah ini nggak survival training? Pernah belum? Kayak pramuka gitu, Bang? Survival gitu, misalkan kamu ditaruh di mana gitu, tapi kamu harus bisa survive gitu dengan kondisi yang ada. Pernah belum? Survival training, kalau apa namanya, secara saya ikut apa namanya, kayak instansi atau kayak camp gitu, belum pernah, Pak. Oke, siap. Oke. Nah, kalau misalkan kamu dikasih pilihan nih, kamu milih sea survival atau jungle survival? Pasti nanti kamu akan mengalami dua hal ini, tapi kira-kira ya let's imagine aja lah, kamu kira-kira lebih akan bisa survive di sea survival atau di jungle survival? Kalau untuk
saya sendiri gitu, saya kayaknya lebih bisa survive di jungle, Pak. Lebih bisa survive di jungle. Karena jungle dan laut itu meskipun apa namanya kondisi yang berat gitu, tapi itu beda jauh. Jungle kita masih berpijak di bumi gitu kan, kita masih bisa bernafas dengan bagus kan. Kita masih di darat, sementara di sea itu kalau nggak ada laut, kalau nggak ada pesisir atau nggak ada laut pulau dalam jarak 5 kilo atau jarak pandang kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya berdoa aja lah, Pak. Ya, that's why kamu milih ke AD ya, Angkatan Darat ya. Iya. Siap. Terakhir nih Marhen ya. Nanti ini kalau misalnya kamu udah selesai tugas gitu, selesai pendidikan gitu ya, kamu lebih memilih tugas di pedalaman atau di perbatasan? Kalau saya udah jantik jadi perwira TNI, saya ingin di perbatasan yang maksudnya yang memang batas negara lain ya. Ya. Karena kondisinya yang pertama lebih adventure, saya lebih suka adventure gitu kan. Saya lebih suka memang real gitu kan, memang tentara tugasnya kan di hutan gitu kan. Saya lebih suka untuk saya sendiri ya pribadi, saya lebih suka yang menantang, dan sebagai TNI saya juga lebih suka yang mempertahankan suatu wilayah di kehutanan atau di wilayah-wilayah tertentu yang memang di situ dibutuhkan gitu. Siap. Oke, ini sudah selesai untuk segmen yang ketiga ya, Marhen. Tapi sebelum kita menutup episode kali ini nih, mungkin Marhen ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak pada teman-teman yang nanti mungkin nonton video ini gitu. Apapun itu, silakan. Oke. Untuk teman-teman yang sedang atau bakal nonton video ini, saya ingin mengutip satu kata mutiara ya, yang saya pikir itu sangat penting, yaitu adalah keberhasilan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi jangan mengharapkan kemenangan atau keberhasilan kalau kalian dari hari ini pun juga masih malas-malasan gitu. Karena ingat, ketika kalian lagi bermalas-malasan, ketika kalian lagi tidur-tiduran, jutaan pesaing kalian sedang berusaha untuk mengalahkan kalian. Saya rasa itu saja yang saya rasa perlu di-share untuk semua orang bisa termotivasi. Siap. Jadi intinya tumbuhkan niat, bangun motivasi gitu ya. Siap. Siap, Marhen. Oke, terima kasih banyak Marhen atas kesempatannya. Semoga apa yang tadi Marhen sampaikan bisa menambah wawasan nih buat teman-teman, bisa jadi inspirasi, bisa jadi bekal mungkin teman-teman yang ingin mengikuti jejak seperti Marhen gitu ya. Siap. Terima kasih banyak ya Marhen. Ini saya close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.